Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bel Love. Semoga doa lovers semua sehat dan bahagia selalu, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sedikit beda sih sebenarnya. Temanya agak sedikit beda ya, karena memang ada beberapa orang yang chat di WA saya bertanya seperti ini. Ntar ya, Kak, aku bingung, dilema, mau lanjut kuliah S2 atau menikah. Kuliah S2 atau menikah. Nah, jadi judulnya atau temanya pada video kali ini yaitu tentang menikah atau lanjut kuliah S2. Teman-teman pasti bingung ya teman-teman kalau dihadapkan sama dua pilihan ini. Itu yang sebenarnya dulu saya hadapin teman-teman. Jadi saya tuh agak bingung sebenarnya mau nikah atau lanjut kuliah S2. Dimana di sisi lain cem-ceman saya yang sekarang menjadi suami saya itu tuh sudah ngajak menikah waktu saya sudah lulus S1. Tapi di sisi lain itu orang tua saya, khususnya ibu saya, itu pengennya saya itu kuliah dulu, lanjut dulu gitu, memperbaiki diri dulu gitu. Dalam artian tuh banyak pengetahuan dulu lah gitu intinya, supaya lebih dewasa mungkin ya baru menikah. Karena saya lulus dulu itu umur 24 tahun, mungkin masih di 23 atau 24 gitu. Mungkin di pikiran ibu saya itu tuh belum belum dewasa lah gitu. Jadi diminta saya untuk pergi S2 dulu, baru saya menikah. Itu pilihan saya. Tapi teman-teman, di video kali ini aku tuh mau berbagi tipsnya ya teman-teman, biar teman-teman enggak nyesel. Sebenarnya harus pilih yang mana antara lanjut S2 atau menikah. Oke, cek yuk. Begini teman-teman, kita nih apalagi wanita ya teman-teman ya, kita tuh harus punya personal branding yang pertama. Kalau kita punya personal branding, kita itu kayak, menurut saya ya, kita tuh lebih dihargain gitu sama pasangan kita. Karena bisa dilihat dari background pendidikan kita gitu, supaya mereka itu nggak semena-mena sama kita. Satu. Yang kedua teman-teman, kita itu harus berpikiran dewasa dulu gitu, berpikiran luas dulu, terbuka dulu. Karena nggak semua orang yang di umur 25 tahun itu sudah berpikiran dewasa dan terbuka. Belum tentu orang yang di umur 25 tahun tersebut sudah berani dan mampu gitu meminta maaf terhadap seseorang yang itu dia tidak melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, dalam artian begini, kalau kita sudah rumah tangga ya, kita itu harus kayak salah nggak salah, kita tuh harus minta maaf gitu. Karena itu tuh untuk menjaga komunikasi antara satu dan yang lain gitu, antara si wanita dan si prianya, antara suami dan istri. Itu tuh harus jaga dengan seperti apa, ada ribut sedikit, kalau bisa yang sedikit itu dihilangkan, yang besar itu dikecilkan. Itu dalam rumah tangga. Jadi berpikirlah terbuka dulu, berpikirlah dewasa dulu, berpikirlah untuk memaafkan, bersikaplah untuk kayak memaafkan dan meminta maaf terhadap sesuatu yang itu kayaknya kesalahannya kecil, dan itu kayaknya kalau dikoreksi itu bukan kesalahan saya sebenarnya gitu. Salah saya itu dikit, tapi tetap aja di situ ada salah kita pasti. Makanya dari itu saran saya, kita itu harus pikiran terbuka dulu. Kalau sudah dua hal itu, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu financially independent. Kenapa harus seperti itu? Baik itu laki-laki ataupun perempuan, menurut saya kita harus financially independent. Kalau memang memutuskan untuk menikah, apalagi tuh harus banget financially independent. Gak mungkin setelah menikah kita meminta kepada orang tua. It is impossible. Kemudian apalagi kalau teman-teman mungkin single ya tetap aja harus tetap financially independent.
Nah, kalau teman-temannya itu adalah perempuan nih, kalau misalkan yang dilema itu adalah seorang perempuan, apakah harus lanjut S2 atau menikah? Saran saya, siapapun Anda, lahir dari setajir apapun orang tua Anda, setajir apapun deretan keluarga Anda, bibit bebet bobotnya, tetap Anda harus financially independent. Kenapa? Karena sungguh tidak enak kalau misalkan teman-teman itu numpang di orang lain. Siapapun itu, pasti nanti bakal ada ungkitan, bakal ada omongan tidak enak, bakal ada celotehan yang cukup menyakitkan hati gitu. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, kita itu harus financial independent dulu. Boleh lulus S1 langsung kuliah, langsung menikah, why not? Kenapa kacang? Boleh banget. Tapi ingat, harus financial independent. Baik laki-laki ataupun perempuan, harus financial independent. Mulai nih, ada yang nanya nih, kok perempuan harus financial independent sih? Kan gak wajib nih perempuan untuk mencari rezeki, gak wajib nih perempuan untuk bekerja, untuk berkarir gitu kan. Perempuan kan wajibnya di rumah aja. Kita di sini tidak melihat dari perspektif agama, tapi saya melihat dari perspektif pengalaman. Apa ya namanya ya? Saya tuh melihat dari perspektif pengalaman teman-teman saya, bahwa siapapun mereka, mau sekaya apapun suami mereka dan calon suami mereka, tetap mereka itu berusaha untuk financial independent. Lihat, boleh dilihat nasihat dari ibunya Nagita Slavina yang katanya seorang istri dari seorang sultan, Raffi Ahmad. Itu ibu Nagita Slavina aja bilang, segimanapun kamu kayaknya suami kamu harus tetap bekerja, kamu punya potensi. Itu kata ibu Nagita Slavina. Imagine kita siapa dan kita nggak punya usaha dan kita tidak punya pekerjaan gitu, yang bisa membuat financially kita itu independen gitu. Karena kalau hanya meminta kepada suami, itu menurut saya sendiri ya, itu tuh kayak menjadi blok tersendiri gitu. Nggak apa-apa, secara agama nggak apa-apa, memang kita kewajibannya untuk meminta kepada suami. Tapi alangkah lebih baiknya jika seorang istri pun punya penghasilan gitu. Jadi yang kedua, harus financially independent, itu harus dipikirkan benar-benar ya. Yang ketiga, yaitu harus settle tempat kerja. Nah, bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan, itu harus settle dulu tempat kerjanya. Dimana mungkin kalau seorang perempuan bisa saja dia resign dari tempat kerjanya, terus ikut suami kerja, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalian ingat, kalian punya potensi, jadi kalian harus mengeluarkan, harus menyalurkan potensi kalian itu, dan harus kalian itu punya pekerjaan gitu ya. Whatever it is, mau kalian buka kursus online, mau kalian buka konsultasi online, yang penting kalian menghasilkan uang. Ini tuh sebenarnya tergantung dari cara berpikir si calon suami kita, cara berpikir si suami kita gitu ya. Sebenarnya mereka tuh melihat kita seperti apa sih gitu. Kalau misalkan mereka oke-oke aja dengan kita tidak bekerja, dan dengan kita tuh diem aja di rumah gitu, kayak sudah ada housekeeping gitu, sudah ada pembantu yang mengerjakan semuanya, kita cuma duduk aja dan melayani suami, it's okay, nggak apa-apa kalau memang misalkan komitmennya seperti itu. Dan itu tuh menurut oke gitu ya, mungkin menurut si suami, tapi belum tentu oke menurut keluarganya, belum tentu oke menurut hal yang lain-lainnya. Memang kalau misalkan kita mau mendengarkan omongan orang lain, itu gak ada selesainya. But setidaknya omongan orang lain itu bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi masukan untuk diri kalian, bisa menjadi mengkoreksi diri gitu loh. Jadi ketika ada orang yang bilang sesuatu hal kepada kalian, itu harus dikoreksi. Oh bener gak ya aku kayak gini, oh bener juga ya aku harusnya memang kayak gini gitu. Jadi gak semelulu apa yang orang komentarkan kepada kita itu dianggap sebagai hal yang negatif gitu. Nggak semuanya negatif. Hal yang negatif pun di situ ada positifnya gitu.
gitu ya. Jadi harus settle dulu tempat kerja, apalagi kalau kalian adalah seorang laki-laki, harus banget settle dulu tempat kerja dan harus berpenghasilan yang tetap dulu, baru kalian mungkin memutuskan untuk apakah mau menikah, apakah mau lanjut S2 gitu ya. Lanjut ke part yang terakhir. Ini part yang terakhir ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dihadapkan dengan dua pilihan ini, bisa saja kita melanjutkan S2 sambil menikah, atau salah satunya saja dipilih. Namun, kalau misalkan boleh dua-duanya sambil berjalan, why not? Kenapa enggak gitu? Lanjutin aja gitu. Ya kerjain aja, apa sih namanya? Jalanin aja gitu. Jangan berpikir kayak udahlah aku mau S2 aja lah, aku mau S1, aku mau nikah aja lah. Kalau bisa dijalin dua-duanya, kenapa harus fokus ke satu gitu? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus fokus ke satu? Jalanin dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, kalau misalkan teman-teman memang harus memilih antara satu atau dua, ya pilih yang paling pertimbangannya itu paling masuk akal menurut kalian gitu. Kayak misalkan, oke, saya tidak menikah karena ya memang belum ada calon, gimana mau nikah gitu kan. Berpikir kayak karena umur gitu, misalkan karena umur saya mungkin sudah 26 atau 27, tapi belum ada cem-ceman yang mau kayak deket sama kita gitu. Ya menurut aku kita kerja aja dulu S2 gitu, kalau misalkan kasusnya seperti itu gitu. Kerja aja dulu S2, nanti tuh ya nanti juga ada kok gitu jodohnya gitu. Itu yang kedua. Kalau misalkan dipilihkan untuk menikah, ya udah, kalau memang sudah ada jodohnya, ya why not menikah? Mungkin dengan jalan itulah jalan yang terbaik buat kamu gitu. Seperti saya bilang, pilihlah yang pertimbangannya itu lebih masuk akal. Example, kalian boleh menikah tapi kalian sudah settle tempat kerja. Example ini ya. Kalian juga misalkan sudah bekerja, baik laki-laki atau perempuan, it's okay menikah, tapi harus difikirkan dulu ke depannya seperti apa. Dan bukan berarti kalian lulus S2 pun kalian berpikir bahwa pekerjaan saya akan lebih bagus, pekerjaan saya akan lebih enak, gaji saya akan lebih besar. Belum tentu. Kalau misalkan memang kamunya tidak berusaha untuk mendapatkan gaji yang besar itu, untuk mendapatkan financially independent itu gitu, untuk mendapatkan financially freedom itu gitu teman-teman. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Tapi yang saya alamin dulu, saya memilih untuk kuliah S2 terlebih dahulu. Satu, ketika saya berbicara dengan pasangan saya dulu, it's okay katanya saya lanjut S2, tapi kita masih berhubungan begitu, masih kayak nggak lost contact gitu loh, masih berhubungan. Dan setelah lulus S2 juga saya menikah gitu. Dan juga pertimbangannya juga karena orang tua saya juga pengennya saya itu kuliah S2 dulu gitu, bukan menikah. Jadilah saya kuliah dulu S2, selesai kuliah S2 baru saya menikah. Itu saran saya saja. Jika teman-teman setuju, maka ikutin. Kalau teman-teman gak setuju, tinggalin aja, ambil yang positifnya. Dan kalau menurut teman-teman itu negatif, apa yang saya bicarakan, maka hilangkan dan jauhkan dan hempaskan jauh-jauh gitu ya. Oke gitu teman-teman. Jadi antara dua, menikah atau S2, tergantung dari kalian. Tapi kalau bisa dua-duanya, why not? Kenapa tidak? Thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.